Selamat datang di channel Campur Sundawan. Kali ini kita akan bahas satu materi, yaitu himpunan. Dalam ilmu komputer, himpunan ini menjadi satu yang cukup penting karena jika Anda menggeluti atau mendalami dunia komputer saat ini, ada satu materi seperti fuzzy logic, kemudian kalau data mining itu ada metode Robset, kemudian ada aljabar boolean, berikutnya adalah konsep-konsep dasar untuk kecerdasan buatan. Maka dari itu, memahami himpunan menjadi sangat penting. Hari ini kita akan bahas konsep himpunan dan aljabar himpunan. Jadi pastikan tonton videonya sampai akhir, jangan di skip karena setiap penjelasan itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Tonton video sampai akhir, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Kita lanjut. Baik, berikut ini adalah hukum-hukum aljabar himpunan. Terdiri dari 9 hukum. Yang pertama yaitu hukum idempoten. Ya, ini hukumnya coba kita lihat sebentar ya. Katanya jika ada dua buah himpunan yang sama digabungkan, ini operasi gabungan, maka hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Jadi himpunannya adalah itu sendiri. Misalnya A gabung A hasilnya adalah A, C gabung C hasilnya adalah C, B gabung B hasilnya adalah B. Begitupun juga dengan irisan A irisan A sama dengan A, maka dari itu B irisan B hasilnya adalah B, C irisan C hasilnya adalah C, dan seterusnya. Intinya himpunannya sama. Nanti ini kita buktikan semuanya ya. Oke, jadi kita lihat dulu apa saja jenis-jenis hukumnya ya. Hukum asosiatif, berikutnya yang ketiga hukum komutatif, berikutnya hukum keempat hukum distributif, hukum yang kelima hukum identitas, berikutnya hukum yang keenam hukum involution, hukum yang ketujuh adalah hukum komplement, hukum yang kedelapan hukum De Morgan, berikutnya hukum yang kesembilan adalah hukum penyerap. Baik, jadi kita akan buktikan setiap hukum-hukum ini. Sebelum kita belajar nanti bagaimana menyederhanakan sebuah persamaan himpunan yang cukup panjang, kita mau mensederhanakannya menggunakan hukum-hukum yang ada ini. Akan tetapi sebelum kita bicara mengenai hukum-hukum ini dan pembuktiannya, saya rasa kita perlu tahu tentang konsep himpunan. Baik, sebelumnya kita bahas dulu konsep himpunan mulai dari macam-macam himpunan. Himpunan yang pertama adalah himpunan semesta atau universal set. Untuk notasinya itu lambangnya U atau S. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan dari semua objek yang berbeda. Atau bahasa lainnya adalah semesta pembicaraan. Himpunan dari semua objek yang sedang kita bicarakan. Ya, kita misalnya sedang membicarakan apa? Jadi semua objek dari yang sedang kita bicarakan itu disebut dengan himpunan semesta. Sebagai contoh, ya, ada sebuah himpunan mengatakan bahwa dia adalah semesta pembicaraannya yaitu sistem operasi produksi Microsoft. Maka semua objek-objek yang merupakan sistem operasi produksi Microsoft adalah semesta pembicaraan kita atau yang sedang kita bicarakan. Oke, sebagai contoh lagi misalnya saya buat misalnya U adalah 10 digit bilangan asli dimulai dari 1 sampai 10. Maka U kita adalah 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena U tadi saya jelaskan adalah contohnya adalah bilangan asli 10 buah dimulai dari 1 berarti ya. Jadi ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 1 sampai 10 ini adalah semesta pembicaraan yang sedang kita bicarakan. Oke, berikutnya adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa merupakan himpunan bagian dari sebuah himpunan semesta atau semesta pembicaraan, di mana jika ada sebuah himpunan semesta, maka banyak dari himpunan kuasa dari semesta itu adalah 2 pangkat X. X adalah elemen dari himpunan semesta. Jadi dalam semesta itu kita bisa bagi menjadi himpunan bagian. Misalnya gini ya. Tadi kita punya sebuah himpunan U yaitu 1 sampai 10. Maka kita bisa buat himpunan bagian dari U ini, yaitu himpunan A, di mana anggota A itu adalah bagian dari U, misalnya 2, 3, 6, 7. Oke, jadi 2, 3, 6, 7 merupakan bagian dari U, ya kan? Maka dari itu A ini disebut dengan himpunan A merupakan elemen dari himpunan U, gitu ya. Itulah nanti lain udah. Berikutnya misalnya kita buat lagi himpunan bagian berikutnya, himpunan B misalnya 1, 2, 3.
Maka dari itu B merupakan himpunan bagian dari U. Seandainya lagi ada sebuah himpunan C, misalnya 2, 6, 7 misalnya ya, maka C juga merupakan himpunan bagian dari U. Dengan syarat semua ini, himpunan bagian ini anggotanya merupakan juga anggota dari U. Jadi jika ada himpunan bagian yang keluar dari angka-angka ini, angka 1 sampai 10 misalnya, dia anggotanya 11 gitu, anggotanya 20 gitu ya, di luar dari 1 sampai 10 ini, maka himpunan itu bukan himpunan bagian dari U gitu ya. Kita lanjut. Himpunan berikutnya adalah himpunan kosong. Notasinya adalah sebagai berikut. Apa itu himpunan kosong? Kita lihat. Saya mau langsung contohkan saja untuk himpunan kosong ini. Himpunan kosong ini, kita tadi punya himpunan U 1 sampai dengan 10. Misalnya ada sebuah himpunan, kita lambangkan dengan himpunan D misalnya. Himpunan D ini anggotanya adalah angka-angka atau nilai-nilai yang bernilai negatif dari semesta pembicaraan. Bernilai negatif. Kira-kira ada nggak di dalam himpunan kita ini, dalam U ini, ada nggak himpunan negatifnya? Ada nggak bilangan negatifnya? Tidak ada. Maka dari itu himpunan ini berarti himpunan kosong. Anggotanya tidak ada. Oke, jadi ini lambang dari himpunan kosong. Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita memahami operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama yaitu union atau gabungan. Apa itu konsep gabungan? Jadi gabungan adalah semua anggota yang ada di himpunan satu digabungkan dengan semua anggota yang ada di himpunan keduanya. Jadi gabungan dua buah himpunan adalah himpunan anggota semua anggota A atau B atau kedua. Notasinya adalah seperti U ya, ini bukan U tapi ini adalah union atau gabungan. Kadang-kadang ditulis juga dengan tanda plus. Kalau kita belajar aljabar boolean, biasanya lambang gabungan itu dirubah menjadi tanda tambah, sedangkan untuk irisan itu dirubah menjadi tanda kali atau titik gitu ya. Sebagai contoh, kita punya himpunan A yaitu mouse, keyboard. Kita punya himpunan B, monitor, printer, scanner. Himpunan C adalah mouse, keyboard, CPU, dan monitor. Kita akan gabungkan, misalnya A gabung B. Jadi semua anggota yang ada di A dan semua anggota yang ada di B kita gabungkan. Coba lihat, hasilnya adalah mouse, keyboard digabung lagi dengan B, monitor, printer, scanner. Dan untuk anggota yang sama nanti kita tulis cukup satu kali. Contoh berikutnya ini adalah B gabung C, B gabung C. Anggota B kita lihat monitor, printer, scanner. Berikutnya kita gabungkan dengan anggota C, mouse, keyboard, CPU. Sedangkan monitornya tadi udah ada. Jadi ini intinya kalau udah ada yang sama itu kita cukup tulis satu kali. Misalnya tadi kita punya himpunan ini ya. Kita punya semesta pembicaraan yaitu U 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kemudian kita punya A, B, C. Maka dari itu misalnya A gabung B. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anggota A ya kan digabung dengan anggota B. Kita urut aja langsung. Berurut ya. 1 ada nggak di A? Nggak ada. Di B ada 1. Berikutnya 2. Berikutnya 3. Berikutnya 6 dan 7. Jadi A gabung B hasilnya adalah 1, 2, 3, 6, 7. Gimana kalau A gabung C? Jadi anggota A ditambah anggota C. 1 ada di A, ada di C? Nggak ada ya. Lagi langsung ke 2. Berikutnya 3 ada di A itu. Berikutnya adalah 6 ini ada di A dan ada di C. Ya kan? 6 ini ada di A dan ada di C. Selanjutnya adalah 7. Oke, maka hasil gabungnya adalah 2, 3, 6, 7. Berikutnya yaitu irisan atau intersection dari dua buah himpunan. Irisan dari dua himpunan A dan B, jadi ini berlaku untuk semua himpunan. Jika ada dua buah himpunan kita iriskan, adalah himpunan yang anggotanya dimiliki bersama oleh himpunan A dan B. Berarti anggotanya itu ada di A dan ada di B secara bersama. Untuk notasinya adalah seperti ini, ya seperti N ya, tapi bukan N ini adalah irisan. Berikutnya kita punya contoh.
A. Anggota adalah mouse, keyboard, touchscreen. B. Monitor, touchscreen, printer, scanner. Maka dari itu A irisan B adalah anggota yang ada di A dan anggota yang ada di B. Hasilnya adalah touchscreen, ya kan? Kenapa touchscreen? Karena touchscreen ada di A dan ada di B. Lebih dari itu nggak ada. Mouse ada nggak di B? Nggak ada. Keyboard ada nggak di B? Nggak ada. Jadi intinya anggota yang secara bersama-sama ada di A dan ada di B. Bagaimana jika tidak ada satupun yang sama? Maka A irisan B sama dengan kosong karena tidak ada anggotanya. Coba kita lanjut menggunakan konsep angka tadi ya. Kita punya himpunan A ini, kita mau iriskan misalnya. A irisan B misalnya. Berarti A irisan B adalah anggota A dan anggota B ya, secara bersamaan itu muncul di kedua himpunan itu. Maka himpunan apa dia? Satu ada di B, ya, satu ada B. A ada nggak satu? Nggak ada. Maka jawabannya adalah yang sama 2 dan 3. Karena 2 dan 3 ini ada di B dan ada di A. 67 tidak ada di B. Berikutnya adalah komplement. Apa itu komplement? Komplement dari sebuah himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota A, tetapi masih bagian dari himpunan semesta. Saya ulang, kita punya himpunan semesta di awal ya. Oke, jadi himpunan A komplement adalah bukan himpunan A, tetapi masih bagian dari semesta, bagian dari U. Contoh, sebuah semesta pembicaraan kita adalah Windows 31, Windows 311 dan seterusnya. Oke. Berikutnya ada sebuah himpunan, anggotanya hanya ada 4, yaitu Windows 31, Windows 311, Windows 95, Windows 97. Oke, maka A komplement. Jadi lambangnya itu bisa menggunakan titik ini, bisa menggunakan pangkat C gitu ya. A komplement adalah bukan A, berarti bukan dari Windows yang ada ini, yang bukan Windows 31, Windows 311, Windows 95, Windows 97, tetapi masih bagian dari U. Gitu. Jadi Windows 98, Windows 98 SE dan seluruhnya dari semua Windows yang diproduksi oleh Microsoft kecuali himpunan A itu sendiri. Oke, misalnya ada himpunan A komplement. A itu apa? A itu adalah 2367. Maka angka A komplement adalah bukan 2367, tetapi masih bagian dari U. Ya, tapi bukan 2367. Kalau itu berapa anggotanya? 1, 4, 5, 8, 9, 10. Jadi bisa pahami ya. Jadi A komplement adalah bukan A, tetapi masih bagian dari U. Saya buat lagi contoh misalnya. C komplement. Maka C komplement artinya adalah bukan C, berarti bukan 267, tetapi masih bagian dari U. Kalau gitu adalah 1, berikutnya adalah 3, 4, 5, berikutnya adalah 8, berikutnya 9, 10. Oke, jadi semua himpunan ini disebut dengan komplement dari C. Baik, setelah kita memahami konsep himpunan, sekarang kita akan menggunakan konsep itu untuk melihat apakah hukum-hukum aljabar ini ya kan benar gitu. Jadi kita coba uji dari setiap hukum yang ada dalam aljabar ini, kita lihat kebenarannya. Yang pertama, hukum idempoten. Hukum idempoten mengatakan A gabung A itu sama dengan A. Coba kita uji dengan anggota-anggota. Oke, kita uji dengan himpunan yang ada ini. Ya, ini ada A 2, 3, 6, 7 misalnya ya. A digabung dengan A. Kita lihat apakah hasilnya adalah A. Kita ingat tadi ya bahwa gabungan itu adalah menggabungkan himpunan yang ada di A, ya kan, elemen atau anggota yang ada di A digabung dengan anggota atau elemen yang ada di dalam himpunan B atau berikutnya. Ini kebetulan A dan A. Coba gabungkan 2, 3, 6, 7 dengan 2, 3, 6, 7 gitu. Jadi kalau digabungkan berarti apa? Ya gabungkan aja, untuk yang sama ditulis 2 kali. Berarti jawabannya adalah 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7 ini apa?
ini kan merupakan sama dengan A. Maka nanti kalau ada soal A gabung A itu tidak perlu dicari lagi karena hasilnya adalah A. Maka hukum idempoten yang pertama ini benar. Berikutnya bagaimana dengan kita iriskan? A irisan A. Oke ya, A irisan A. Konsep irisan adalah anggota yang sama di himpunan 1 dengan anggota yang sama di himpunan yang 2. Himpunan kedua. Berarti lihat berapa anggota yang sama di himpunan A sama dengan A. Ya sama semua gitu, namanya dirinya sendiri gitu ya. Ya, 2 sama dengan 2, ya udah 2, ya kan? Dia ada di A dan ada di A. Ya, dia juga tuh orangnya itu. Iya. Iya. Maka dari itu, jika ada dua buah himpunan yang sama, ini tidak mesti A ya. Misalnya B sama B, C sama C, ya maka hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Kemudian untuk pengujiannya, apakah harus menggunakan himpunan yang kita buat ini? Tidak. Bebas, yang penting Anda buat dulu lah semasa pembicaraannya, kemudian Anda buat himpunan bagiannya, baru Anda uji. Jadi apapun pengujiannya ya bisa gitu ya. Berikutnya adalah hukum asosiatif, yaitu A gabung B digabung C itu sama dengan A gabung B gabung C ya. Maksudnya kalau di sini kan A gabung B dulu yang dicari, kalau di sini B gabung C dulu yang dicari gitu kan, karena ada tanda kurung gitu. Coba kita uji juga. Kita lihat ya, A gabung B, kita lihat dulu. Kita mau uji ini yang sebelah kiri, sama tidak? Oke. A gabung B dalam kurung gabung C. Oke. Kita lihat bagaimana. A gabung B dulu. A gabung B hasilnya adalah anggota A dan anggota B digabungkan. 1 2 3 6 7. Berikutnya A gabung B ya kan, kita gabung sama C. Ini tulisannya agak coret-coret sedikit ya. Oke, jadi anggota yang ada di sini digabung dengan C. Mana C ini? 2 6 7 sudah ada di A, maka hasilnya adalah 1 2 3 6 7. Oke, karena 2 6 7 ada di dalam A gabung B. Hasilnya adalah 1 2 3 6 7. Sekarang bagaimana jika kita kerjakan seperti ini, A gabung B gabung C. Jadi yang kita cari adalah B gabung C dulu. Oh, ini kan A gabung B dulu yang ini ya. Sekarang kita nyari dalam kurung dulu. B gabung C, gabungkan antara anggota B dengan anggota C. Kita gabungkan. Oke. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Berikutnya 6 7. Nah, setelah dapat B gabung C ini, sekarang kita gabungkan dengan A. A gabung B gabung C. Jadi anggota ini ya, elemen ini kita gabungkan dengan A. A ini 1 2 3 6 7 kita gabungkan dengan 1 2 3 6 7. Hasilnya apa? 1 2 3 6 7. Apakah A gabung B baru digabung C dan A gabung B gabung C ini sama hasilnya? Jawabannya adalah sama. 1 2 3 6 7 sama. Maka rumus ini sama. Begitupun dengan irisan ya, Anda bisa uji sendiri dengan konsep yang sama. Tapi ingat, operatornya harus sama ini. Jadi kalau operatornya sama-sama gabungan, dia boleh dikerjakan mana dulu, terserah, bebas. Nah, tapi nanti berbeda ketika ada salah satu dia berbeda, itu tidak bisa demikian. Ada yang terlebih dahulu diprioritaskan, begitu ya. Oke, kita lanjut. Baik, berikutnya adalah hukum komutatif, ya kan? Hukum komutatif mengatakan A gabung B itu sama dengan B gabung A. Ya sama ya, cuma beda posisi saja. Jadi kita bisa balik. Begitupun dengan A irisan B sama dengan B irisan A. Butuh diuji juga ini. Ya bolehlah kita uji ya. A irisan, coba kita yang lihat yang irisan ini. Tadi kita di sini yang gabungan, sekarang irisan coba. A irisan B
Kalau kasus kita ini, coba cari angka yang sama antara A dan B, anggota yang sama. Jawabannya adalah 2 dan 3. Oke, 2 dan 3 ada di A dan ada di B. Sama nggak dengan B irisan A? Coba cari angka yang sama antara B dan A. Angkanya berapa yang sama? Jawabannya adalah 2 dan 3. Ya ini kan sama, ya kan? Maka dari itu A irisan B sama dengan B irisan A. Begitupun juga dengan gabungan. Jadi hukum komutatif itu tidak ada masalah ya. Oke. Kita lanjut. Coba kita ambil sampel di hukum distribusi ini ya. Oke. Di sini udah mulai agak berbeda karena operatornya ada himpunan dan gabungan gitu ya. Ini berbeda dengan hukum asosiatif tadi. Oke, ini kita lihat kata hukum distributif, A gabung B irisan C itu sama dengan A gabung B diiriskan dengan A gabung C. Jadi kalau saya buat gini ya, kira-kira ya, A gabung B irisan C itu berasal dari A gabung B Lihat ini perkaliannya, kalian silang, diiriskan irisan A gabung kali C. A gabung C gitu ya. Oke. Jadi A gabung B irisan A gabung C gitu. Oke, jadi kita lanjut. Bagaimana cara membuktikannya? Kita cari dulu lah A gabung B irisan C. Jadi yang pertama kali cari kita apa nih? Yang pertama kita cari adalah B irisan C. B irisan C. Jadi Anda pahami aja nih ya. B irisan C itu sama dengan anggota yang sama ada di B dan C. Jawabannya apa? Jawabannya adalah 2. Dia ada di B dan ada di C. 2. Baru kita gabungkan ini B irisan C ini. Oke, kita gabungkan dengan A. Oke. Ini hasil ini kita gabungkan dengan A. A itu 2, 3, 6, 7. Maka hasilnya adalah 2, 3, 6, 7. Kenapa 2, 3, 6, 7? Karena anggotanya 2, di sini juga ada 2. Oke. Sekarang kita ingin buktikan apakah ini sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Kita cari dulu A gabung B. Kita cari dulu nih. A gabung B adalah elemen yang ada di A dan B digabungkan. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 6, 7. Sedangkan berikutnya kita cari A gabung C. A gabung C. Oke, lihat dulu. Anggota yang ada di A kita gabung dengan anggota yang di C. Jawabannya apa? 2, 3, 6, 7. Sekarang A gabung B kita iriskan dengan A gabung C. Jadi anggota yang ada di sini kita cari yang sama dengan yang ada di sini. Berapa angka yang sama? Berapa anggota yang sama? Jawabannya adalah 2, 3, 6, 7. Apakah hasil 2, 3, 6, 7 ini sama dengan hasil dengan ini? Sama. Kalau begitu terbukti ya. Benar. Begitu cara pembuktiannya. Oke, begitupun hukum distributif yang kedua ini ya. Anda bisa lakukan uji coba. Oke. Kita coba uji aja lah. Dia bilang A irisan B gabung C. Konsepnya seperti tadi, A irisan B di dalam kurung gabung, berikutnya adalah A irisan C. Berikutnya adalah A irisan C. A irisan C. Jadi operator yang di tengah ini menjadi operator di tengah kedua ini gitu ya. Oke, jadi kita buktikan apakah ini sama dengan ini semua. Jadi apakah ini sama dengan ini, kita lihat. Kita cari dulu yang sebelah kanan nih, saya bagi dua ya. Saya bagi dua. Kita mau uji. Kita cari dulu B gabung C.
Hasilnya berapa? B gabung C. Gabungkan saja. 1, 2, 3, 6, 7. Berikutnya kita iriskan sama A. Berarti A irisan B gabung C. Berapa anggota yang sama yang ada di ini dengan yang ada di A? Jawabannya berapa? 2, 3, 6, 7. Oke, sekarang kita coba uji persamaan yang A irisan B digabung dengan A irisan C. Kita cari dulu ini. A irisan B berapa? A irisan B. Anggota yang sama yang ada di A dan ada di B. Jawabannya adalah 2 dan 3. Begitu A adalah A irisan C. Anggota yang ada di A dan di C. Berapa anggota yang sama? Jawabannya adalah 2, 6, 7. Sekarang A irisan B dan A irisan C ini kita gabungkan. Jadi A irisan B gabung A irisan C. Oke, berapa hasilnya? Gabungkan aja 2, 3 ini berapa? Oke, jawabannya adalah 2, 3, 6, 7. Benar ya? Hasilnya sama dengan ini. Maka hukum distributif ini terbukti benar. Oke, berikutnya kita akan melakukan pengujian untuk hukum identitas. Yang pertama katanya adalah A gabung himpunan kosong adalah A. A digabung himpunan kosong katanya A. Kita coba buktikan dengan himpunan yang sudah ada ini. A itu anggotanya 2, 3, 6, 7 misalnya ya. Kita pakai contoh ini aja. Digabung dengan himpunan kosong. Himpunan kosong itu anggota yang nggak ada dalam konsep himpunan. Dua buah himpunan ini digabungkan aja gitu. 2, 3, 6, 7. Kosongnya ya karena nggak ada ya kan. 2, 3, 6, 7. Maka hasil gabungannya adalah 2, 3, 6, 7. Pertanyaannya apakah 2, 3, 6, 7 sama dengan A? Iya. Karena A itu adalah 2, 3, 6, 7. Maka A digabung dengan kosong hasilnya adalah A. Hukum identitas yang berikutnya. A digabung U hasilnya adalah U. Katanya. Coba kita lihat A nih ya, misalnya nih 2, 3, 6, 7 digabung sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka jawabannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tinggal gabung aja ya. 7, 8, 9, 10. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini adalah U. Anggota U sama dengan U. Oke. Jadi besok kalau ada kita aljabar himpunan A gabung U, maka nggak usah dicari lagi, ya sederhananya adalah U gitu ya. Kita berikutnya adalah A irisan himpunan kosong. A irisan himpunan kosong. Coba kita lihat. Ini ada himpunan A 2, 3, 6, 7 dan himpunan kosong, himpunannya nggak ada anggotanya. Pertanyaannya, berapa anggota yang sama antara kosong sama 2, 3, 6, 7? Jawabannya apa? Jawabannya kosong, nggak ada yang sama lah. Nggak ada sama yang ada. Persamaannya apa? Ya nggak ada. Maka himpunannya ada himpunan kosong. Oke, hasilnya ada himpunan kosong. Baik, kita lanjut hukum yang keenam, yaitu hukum involution. Katanya A komplement dikomplementkan, hasilnya adalah A. Kita coba uji ya. Kita cari dulu A komplement. A komplement adalah bukan A tapi masih bagian dari U. Maka jawabannya apa? Berarti bukan 2, 3, 6, 7. Selain 2, 3, 6, 7. 1, 4, 5, 8, 9, 10. Oke, ini adalah A komplement. Kita pahami dulu. Sedangkan katanya adalah A komplement dikomplementkan, maka definisinya adalah bukan A komplement. Kalau ini kan bukan A tapi masih bagian dari U. Sedangkan ini bukan A komplement. Jadi komplement di bagian luar ini adalah bukan A komplement tetapi masih bagian dari U. Berarti bukan ini, tetapi masih bagian dari U. Selain 1, 4, 5, 8, 9, 10 tapi masih bagian dari U. Kalau gitu berapa jawabannya? 2, 3, 6, 7. Oke. Pertanyaannya 2, 3, 6, 7 ini apa?
2367 ini adalah A. Jadi A komplement dikomplementkan, hasilnya adalah A. Nanti gini lagi misalnya, A komplement dikomplementkan. Nah, ini kurang kerjaan ya. Iya. Oke. Maka jawabannya lihat ini, ada 2 kali. Kalau dia ganjil berarti jawabannya komplement. Karena ini ada 3 kali ya, maka jawabannya A komplement. Tapi kalau nanti dikomplementkan sekali lagi, jawabannya adalah A. Gitu. Oke, berikutnya kita akan lakukan pengujian untuk hukum komplement. Katanya hukum komplement yang pertama adalah A digabung dengan A komplement, jawabannya adalah U. Coba kita uji dulu ya. A kita sudah ada 2367, A komplement. Komplement adalah bukan A, tapi masih bagian dari U. 1 4 5 7. Oh, 7 tidak termasuk. 5 8 9 10. Kemudian kita gabungkan A ini dengan A komplement. Coba kita gabungkan. A gabung A komplement. 2367 gabung sama 145. Maka jawabannya adalah 1 2 3 ya, sini. 3, 4-nya di sini. 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kita gabungkan antara A komplement ini dengan A ini. Oke, hasilnya adalah 1 2 3 sampai 10. Dan secara kebetulan 1 2 3 sampai 10 itu merupakan U ya. Karena U kita adalah 1 2 3 sampai 10. Berarti benar ya. Berikutnya katanya A irisan A komplement katanya adalah himpunan kosong. Coba kita uji. Ini A 2367, ini A komplement 1 4 5 8 9 10. Berapa anggota yang sama? 1 ada nggak di sini? Nggak ada. 2 ada nggak di sini? Nggak ada. 3 yang ada di A dan ada di A komplement. Jawabannya tidak ada. Maka jawabannya adalah himpunan kosong. Anggotanya nggak ada, gitu ya. Berarti benar. Berikutnya katanya U komplement katanya kosong. Coba kita buat. Ini ada U komplement. Berarti U komplement artinya bukan U. Berarti bukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau gitu berapa jawabannya? Tidak ada ya kan? Maka wajar U komplement ya kan, berarti bukan U. Ya berarti jawabannya adalah himpunan kosong. Anggotanya nggak ada. Berikutnya adalah himpunan kosong komplement. Katanya jawabannya adalah U. Coba kita lihat. Dalam konsep komplement bukan himpunannya tetapi bagian dari U. Berarti dalam kasus ini bukan himpunan kosong tetapi masih bagian dari U. Maka jawabannya adalah semuanya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, jadi bukan kosong, artinya gitu kan. Ada isinya ini. Isinya apa? Isinya adalah U. Karena masih bagian dari U. Kalau gitu semuanya 1 2 3 10. Dan kebetulan 1 sampai 10 ini adalah U. Jadi hukum kosong komplement jawabannya U adalah benar. Berikutnya adalah hukum De Morgan, hukum yang ke-8. Katanya A gabung B komplement itu sama dengan A komplement irisan B komplement. Coba kita uji apakah benar. Oke, kita cari dulu A gabung B. Kita uji dulu yang ini dan kita uji yang ini. Nanti kita samakan apakah hasilnya sama. Hasilnya harus sama. Saya bagi 2 dulu. Oke, gak lurus ya. Oke, kita cari dulu A gabung B. Jawabannya adalah apa? Jawabannya 1 2 3 6 7. Oke. Sekarang cari A gabung B komplement.
Berarti bukan 1, 2, 3, 6, 7, tapi masih bagian dari U. Jawabannya apa? 4, 5, 8, 9, 10. Itulah A gabung B komplement. Sekarang kita mau cari yang A komplement irisan B komplement. Kita cari A komplement dulu. A komplement hasilnya adalah 1, 4, 5, 8, 9, 10. Itu A komplement. Berikutnya B komplement. B komplement berapa? Berarti bukan 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Sekarang kita iriskan A komplement irisan B komplement. Cari anggota yang sama yang ada di sini dan ada yang di sini. Cari. 1 tidak, 4. Berikutnya 5 ada. Berikutnya 6 ada nggak? Nggak ada. 7 ada nggak? Nggak ada. 8, 9, 10. 4, 5, 8, 9, 10. 4, 5, 8, 9, 10. Sama kan? Maka dari itu hukum ini benar. Kita lanjut. Hukum De Morgan yang kedua yaitu A irisan B komplement itu sama dengan A komplement digabung dengan B komplement. Oke. Coba kita uji sama tadi, kita bagi 2. Oke. Kita lihat yang pertama ini A irisan B dulu. Oke, A irisan B. Anggota yang ada A dan anggota di B kita gabung, kita iriskan. Yang sama berapa? Jawabannya adalah 2 dan 3. Sekarang 2 dan 3 ini kita komplementkan. Berarti jawabannya adalah 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itulah jawaban dari A irisan B komplement. Sekarang kita cari untuk yang ini. Kita cari dulu A komplementnya. A komplement berapa? 1, 4, 5, 8, 9, 10. Berikutnya B komplement. B komplement berarti jawabannya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita gabungkan A komplement digabung B komplement. Gabungkan ini semua, jawabannya adalah 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah ini sama dengan ini? 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama. Maka hukum De Morgan terbukti. Berikutnya adalah hukum penyerapan atau absorpsi. Katanya adalah jika ada himpunan seperti ini, A gabung A irisan B. Syaratnya adalah operatornya berbeda ya, berbeda. Maka jawabannya adalah himpunan yang paling sering muncul, yang sama ya. Kita lihat jawabannya adalah A katanya. Kita buktikan dulu. Apakah benar ini A gabung A irisan B adalah A? Coba kita cari dulu ya. A gabung B cari dulu. A irisan B cari dulu. A irisan B berapa? A irisan B adalah 2 dan 3. Berikutnya A gabung A irisan B 2, 3, 6, 7. Maka jawabannya adalah 2, 3, 6, 7. Secara kebetulan 2, 3, 6, 7 adalah A. Maka benar. Ini sudah benar, bukti. Berikutnya yang kedua adalah katanya A irisan A gabung B. Lihat ini kembali operatornya, tapi berbeda dia. Di sini irisan, di sini gabungan. Kalau ini tadi di sini gabungan, di dalamnya adalah irisan. Katanya hasilnya juga A juga. Jadi kesimpulan A ini yang paling banyak muncul ini. Dan 2 kali yang ada di luar dan ada di dalam. Oke, yang ada di luar dan ada di dalam. Coba kita lihat ya. Kita uji dulu. Kita lihat. Kita cari dulu A gabung B.
A gabung B. Kita gabungkan nih 1 2 3. Jawabannya adalah 1 2 3. Oke, berikutnya 6 7. 1 2 3 6 7. Ini kan penggabungan A dan B. Berikutnya kita iriskan. A iriskan dengan A gabung B. Ini kita gabungkan dengan A. Oke. Kita iriskan dengan A. Cari angka yang sama antara 1 2 3 6 7 dengan 2 3 6 7. Maka jawabannya adalah 2 3 6 7. Dan 2 3 6 7 ini adalah A. Oke, ini hukum penyerapan. Jadi ini misalnya kita ini punya persamaan lain ya, misalnya gini, B gabungan B irisan D gitu misalnya. Maka ini sudah dipastikan jawabannya adalah B gitu. Dengan pembuktian ini gitu. Karena A ini contoh aja nih. Jadi ada dua buah himpunan yang sama gitu, operatornya berbeda, jawabannya adalah himpunan yang paling banyak muncul, yang ada di luar dan ada di dalam gitu ya. Misalnya ada himpunan lagi AC irisan C gabung A misalnya. Ini jawabannya langsung aja C. Baik, untuk contoh kasus soal aljabar himpunan ini saya sudah sediakan ada 3 yang akan kita coba ya, menggunakan konsep dari hukum-hukum yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi mari kita sederhanakan soal-soal berikut. Caranya adalah sebagai berikut. Coba kita lihat ya. Yang pertama adalah A gabung A irisan A digabung C misalnya ya. Bagaimana cara mensederhanakannya? Cara mensederhanakannya adalah sebagai berikut. Coba kita lihat. Secara kasat mata, ada tidak hukum yang diantara 9 hukum itu bisa kita terapkan langsung di sini? Jawabannya ada ya. Ini A ini adalah hukum idempoten, ya kan? Hukum idempoten. Jadi di mana A digabung A hasilnya adalah A. Maka bentuk sederhananya langsung aja A. Sisanya adalah irisan A gabung C. Jadi bentuk ini sudah sederhana menjadi ini. Selanjutnya coba kita lihat lagi. Ada tidak hukum yang bisa secara langsung kita terapkan di persamaan sederhana kita ini? Jawabannya ada, yaitu hukum yang ke-9, hukum penyerapan. Karena operatornya ini irisan di sini gabungan, kemudian terdapat dua buah himpunan yang sama ya. Maka jawabannya adalah himpunan yang paling banyak muncul. Maka ini sederhanakan menjadi A. Hukum tadi? Hukum penyerapan. Oke. Hukum yang ke-9. Ini hukum yang pertama, ini hukum yang ke-9. Oke, dengan dua hukum ini bentuk sederhananya adalah A. Gitu ya. Ini contoh sederhana dari pengerjaan aljabar himpunan ini. Selanjutnya kita buat lagi. Untuk soal nomor 2, kita coba, ini agak mulai panjang ya. Ada himpunan B irisan C, oke, gabungan A irisan A, kemudian gabungan B, gabungan A irisan B. Oke. Ini adalah contoh kita yang akan harus kita sederhanakan. Coba kita lihat ada berapa hukum yang bisa langsung kita terapkan di dalam persamaan kita ini. Coba kita perhatikan. Pertama ini ada hukum idempoten. Berikutnya ini ada hukum penyerapan. Benar nggak? Benar ya. Jadi di sini ada hukum yang pertama dan hukum yang ke-9. Langsung saja bentuk sederhananya adalah B irisan C, ini belum diapa-apain. Gabungan ini sudah menjadi A ya, berubah menjadi A. Oke. Berikutnya gabungan B gabungan A irisan B, ini hukum idempoten. Hukum penyerapan. Kenapa hukum penyerapan? Oke, jadi A dan B kita bisa pindahkan. B gabungan A
Oke, maka ini bentuk sederhananya adalah B. Baik, ini sudah bentuk cukup sederhana, tapi belum selesai, karena ini mungkin saja masih bisa kita kerjakan lagi, masih bisa kita sederhanakan lagi. Maka langkah berikutnya adalah kita komutatifkan hukum ini. Hukum komutatif artinya kita pindahkan ya, B ke A, A ke B. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Coba, B irisan C digabung B digabung A. Kita balik. Mengapa demikian? Karena kita mau mendekatin ini. Kita mau mensederhanakan B irisan C dengan gabungan B ini gitu, menggunakan hukum penyerapan. Itu jadi sebenarnya fungsi ini banyak ya, hukum-hukum tadi itu bisa kita terapkan. Berikutnya hukum yang 9. Berarti kita terapkan lagi hukum yang 9. Oke, hasilnya menjadi B. Jadi ini kalaupun saya taruh depan boleh nggak? Boleh. Ya, jadi makanya saya dekatkan aja langsung supaya bisa langsung kita kerjakan. Jadi jika gabungan B ini saya taruh di depan, itu sama dengan di belakang. Kan itu hukum dari hukum komutatif tadi ya. Maka jawabannya adalah B gabung A. Apakah B gabung A ini bisa disederhanakan lagi? Tidak, karena ini sudah berbeda. Maka bentuk sederhana dari soal nomor 2 ini adalah B gabung A. Gitu ya. Untuk soal yang ketiga, ini agak lebih panjang. A irisan A gabung B irisan B gabung C, gabung B komplement irisan B irisan A gabung B gitu. Coba kita perhatikan hukum, berapa hukum bisa kita terapkan di sini. Oke, pertama adalah hukum penyerapan. Ini untuk A ini ya berlaku karena ada irisan, ada gabungan, kemudian ada dua himpunan yang sama ya kan, ada himpunan yang sama. Kemudian berikutnya ini adalah hukum komplement gitu ya, B gabung B komplement. Berikutnya ini juga adalah hukum penyerapan juga ya, B irisan A gabung B. Jadi B-nya ada dua buah, kemudian operatornya juga berbeda. Maka hukum yang kita terapkan adalah hukum ketiga, yaitu hukum ke berapa ini? Hukum ketujuh. Hukum ketujuh yaitu hukum komplement dan hukum ke-9. 7 untuk yang ini. Oke, jadi kita terapkan dulu. Bentuk sederhananya dari yang pertama ini adalah A. Oke. Irisan. Jadi ini sudah sederhana jadi A. B gabung B komplement. Maka hasilnya adalah U. Kemudian berikutnya irisan. Ini berubah menjadi, ini jadi U. Berikutnya ini berubah menjadi B. Ya, jadi A irisan U irisan B. Sekarang kita sederhanakan lagi menggunakan hukum yang berikutnya, yaitu hukum identitas. Mana mau kita kerjakan dulu? Kita bisa kerjakan yang ini dulu. A irisan U, kalau kita lihat hukum identitas, maka hasilnya adalah A. U nya sudah hilang ya, A dan irisan U itu sudah hilang. Sisanya adalah A irisan B. Ini hukum identitas. Hukum identitas itu hukum yang ke-5. Hukum yang ke-5. Nah, maka bentuk sederhananya adalah A irisan B. Begitu contoh cara mengerjakan soal aljabar himpunan. Demikian sampai jumpa di video berikutnya.